sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Cahyadi Putra dengan NPM 1906102, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas topik 6 di dalam akuisisi, yang dimana kita akan membahas mengenai akuisisi pengetahuan. Nah, akuisisi pengetahuan di sini kita akan menjelaskan mengenai metode dan juga validasi. Nah, di mana akuisisi pengetahuan ini merupakan akumulasi, transfer dan juga transformasi keahlian di dalamnya untuk menyelesaikan gitu ya sebuah masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer, yaitu transformasi sumber pengetahuan ke dalam program komputer untuk nantinya dibangun sebagai sistem pakar ya, aplikasi sistem pakar. Nah, di dalam ini tahap ini si knowledge engineer ini akan berusaha nanti itu akan menyerap pengetahuan dari pakar untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuannya gitu ya, dimana pengetahuan ini itu diperoleh dari pakar dengan dilengkapi dengan beberapa referensi seperti buku, basis data, laporan penelitian, dan pengamatan seorang pemakainya gitu ya. Nah, di sini menurut Turban itu di tahun 1988 dia mengemukakan terdapat beberapa metode akuisisi pengetahuan, diantaranya yang pertama itu adalah wawancara. Nah, wawancara ini yang paling umum gitu ya, yang paling umum biasanya digunakan untuk metode akuisisi pengetahuan, karena metode ini akan langsung melibatkan pembicaraan dengan pakar secara langsung dalam suatu wawancara atau tanya jawab ya ibaratnya, di mana terdapat beberapa bentuk wawancara yang dapat digunakan. Masing-masing bentuk wawancara tersebut mempunyai tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah contoh masalah atau kasus. Dalam bentuk wawancara ini, pakar dihadapkan dengan suatu masalah nyata. Wawancara klasifikasi, dalam bentuk wawancara ini, pakar dihadapkan dengan suatu masalah yang nyata juga sama ya, hampir sama. ini ada yang berbeda gitu ya, ini ada yang salah. Nah, di sini kemudian ada wawancara terarah atau directed interview, di mana directed interview adalah metode ini biasanya merupakan pelengkap bagi metode wawancara dengan menggunakan metode contoh atau masalah dan wawancara klasifikasi dari dalam bentuk wawancara ini, di mana pakar atau knowledge engineer ini akan mendiskusikan domain dan cara penyelesaian masalah dalam tingkat yang lebih umum dari dua metode sebelumnya. Kemudian di sini juga ada diskusi kasus dalam konteks dari sebuah prototype system, di mana dalam metode ini pakar ini akan dihadapkan dengan sebuah contoh kasus dari prototype system, di mana metode ini digunakan untuk melihat apa yang pakar pikirkan mengenai prototype system tersebut gitu ya. Nah, oke, tadi di sini ada yang namanya itu adalah ini ya, wawancara klasifikasi. Nah, maksudnya wawancara klasifikasi di sini adalah untuk memperoleh pakar ya. Oke, di sini ada yang salah. Adalah dalam bentuk wawancara ini, di dalam bentuk wawancara ini. Nah, wawancara ini itu merupakan bentuk gitu ya untuk memperoleh ya wawancara pakar untuk domain permasalahan tertentu gitu ya, tertentu. Nah, ini ada yang kesalahan tadi, dimana wawancara klasifikasi ini lebih istilahnya lebih spesifik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian sini ada analisis protokol. Nah, di dalam metode akuisisi pengetahuan ini, di mana pakar ini akan diminta untuk melakukan suatu pekerjaan dan mengungkapkan proses pemikirannya dengan menggunakan kata-kata. Pekerjaan tersebut direkam, ditulis, dan juga nantinya itu akan dianalisis, di mana hal ini adalah kita melihat bagaimana pakar itu melihat pemikiran-pemikiran dari seorang pakarnya gitu ya. Kemudian di sini ada observasi pada pekerjaan pakar. Nah, di mana dalam metode ini pekerjaan dalam bidang tertentu yang dilakukan pakar direkam dan juga diobservasi gitu ya, hampir sama seperti analisis protokol, tapi yang hanya membedakan di sini adalah diobservasi mengenai pekerjaan suatu pakarnya. Kemudian yang keempat di sini adalah ada induksi. Ini ada induksi ya. Induksi ini dibatasi untuk sistem berbasis aturan, di mana induksi adalah suatu proses penalaran dari khusus ke umum. Suatu sistem induksi aturan diberi contoh-contoh dari suatu masalah yang hasilnya telah diketahui. Setelah diberikan beberapa contoh sistem induksi aturan tersebut dapat membuat aturan yang benar untuk kasus-kasus contoh. Selanjutnya, aturan dapat digunakan untuk menilai kasus lain yang hasilnya tidak diketahui. Nah, seperti itu. Tapi di sini ada beberapa metode akuisisi pengetahuan secara umum, di mana ada 3, di mana ada manual, ada semi otomatis, dan juga ada otomatis.
Nah, secara yang pertama kita akan membahas yang metode manual. Nah, metode manual di sini biasanya meliputi wawancara dan biasanya juga wawancara yang dilakukan terstruktur. Selain dari hasil wawancara, biasanya perekayasa pengetahuan mengumpulkan pengetahuan dari pakar dan sumber lain, di mana hal ini bisa dilihat pada gambar bahwasanya bagaimana kita sebagai perekayasa pengetahuan ini akan mengumpulkan pengetahuan dari pakar dengan cara melakukan wawancara secara langsung, di mana dan juga kita juga bisa mengumpulkan sumber lain, misalkan dari jurnal dan yang lain-lain, jurnal, Google, YouTube dan lain-lain. Nah, kita bisa melakukan metode manual. Nah, biasanya yang banyak dilakukan adalah dengan cara metode manual ini. Kemudian masuk ke metode semi otomatis, di mana metode yang digunakan ini mendukung pakar dengan mengizinkan mereka membangun basis knowledge dengan tanpa atau sedikit bantuan knowledge engineer. Metode yang ditujukan untuk membantu knowledge engineer dengan mengizinkan mereka untuk mengeksekusi tugas yang diperlukan dengan cara yang lebih efektif atau efisien, terkadang dengan hanya partisipasi minimal sang pakar ya. Bisa kita lihat di sini pada gambar di sini, di mana expert itu atau knowledge engineer nanti akan melibatkan pakar, kemudian nanti di coding ke interactive interviewing dan masuk ke knowledge base. Kemudian di sini yang terakhir adalah metode otomatis, di mana metode otomatis di sini adalah di mana peran pakar atau knowledge engineer diminimalkan atau malah dihilangkan. Nah, di sini ada case history and example, kemudian ada induction system, kemudian ada knowledge base, dimana contohnya itu seperti ini, metode induksi yang diatur oleh sembarang builder, misalnya seorang sistem analis gitu ya. Nah, ini yang ada metode otomatis gitu ya, tetapi yang biasanya dilakukan adalah metode manual. Kemudian di sini ada validasi akuisisi pengetahuan. Nah, sebelumnya validasi itu apa ya? Biasanya validasi itu merupakan sebuah hal atau yang menjadi bagian di dalam akuisisi pengetahuan yang bertugas untuk menilai kasus dan juga kualitas terhadap pengetahuan yang dapat diterima. Dan biasanya hasil tersebut ditujukan kepada pakar untuk diuji ketepatan akurasi dari sistem yang dibangun. Ketika suatu aplikasi sistem pakar sudah selesai atau sudah beres, nah maka bisa dilakukan sebuah validasi apakah fungsi daripada aplikasi sistem pakar ini sudah berjalan sesuai semestinya. Nah, kita bisa melakukan hal ini atau kita bisa melakukan validasi dan kepada pakar tersebut untuk menentukan apakah aplikasi ini memiliki akurasi ketepatan yang baik atau sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang biasanya dilakukan untuk melakukan validasi, entah itu validasi akuisisi pengetahuan ataupun basis pengetahuan. Yang dimana di sini ada ukuran, ada juga penjelasan, dimana yang pertama itu adalah ketepatan atau akurasi. Nah, dimana akurasi di sini adalah menilai bagaimana seberapa bagus sistem untuk merefleksikan realitas daripada sistemnya. Kemudian di sini adalah adaptabilitas, dimana hal ini untuk memungkinkan pengembang atau perubahan nantinya. Kemudian di sini ada kecukupan, di mana penjelasan daripada kecukupan ini adalah bagian dalam pengetahuan yang dimaksudkan dalam basis pengetahuannya atau di dalamnya. Kemudian ada daya tarik. Daya tarik itu adalah menstimulasi pemikiran dan kepraktisan daripada sistem pakar ini. Kemudian cakupan melebar atau breadth, di mana seberapa jauh domain ini cukup. Jadi apakah domainnya sudah sangat jauh ataupun bisa dikatakan masih dangkal gitu ya daripada sisi domain yang kita ambil. Kemudian ada cakupan mendalam atau depth gitu ya, derajat pengetahuan detail, seberapa detail daripada domain yang kita ambil. Kemudian di sini ada validasi, sebenarnya ada face validity atau kredibilitas pengetahuan. Kemudian di sini juga ada sifat umum atau generality, di mana di dalam ini ada konsisten saran, replika, parameter sistem dari sistem pakarnya. Kemudian ketepatan, precision, liputan dalam basis pengetahuannya. Kemudian di sini juga ada realisme, kemiripan dengan realitas. Kemudian di sini ada juga keandalan atau reliability gitu ya, bagian sistem pakar yang benar-benar secara empiris. Dan di sini juga ada kecakapan atau robustness, di mana di sini menilai sensitivitas kesimpulan terhadap struktur model yang dibangun. Kemudian di sini ada sensitivitas, di mana dampak perubahan basis pengetahuan terhadap output nantinya. Dan ada validitas teknis dan operasional, di mana akan menilai kebaikan asumsi, konteks, constraint, kondisi dan dampaknya terhadap ukuran yang sebenarnya. Kemudian ada juga uji Turing, di mana hal ini kemampuan evaluator terhadap kesimpulan. Ada juga kegunaan, seberapa cukup memecahkan masalah, dan ada validitas. Kemudian adalah
menilai kemampuan basic problem untuk menghasilkan prediksi yang benar secara empiris kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu mengenai pembahasan daripada akuisisi pengetahuan daripada metode ataupun istilahnya itu adalah validasi daripada akuisisi pengetahuan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun masih banyak salahnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.